Halo guys, kembali lagi di channel Tanah Selatan. Nah, kali ini kita berada lagi di kebun semangka milik saya. Dan ini update kurang lebih ini antara 15 sampai kurang lebih 15 hari menjelang panen. Dan untuk ukuran buahnya ini segini. Ya, mungkin 3 kilo sudah lebih. Dan ini adalah rata-rata buah yang besar. Sedangkan di luas lahan segini tentu saja ada buah yang kecil, atau ini sudah masuk kualitas A kalau sistemnya disortir, dan ini sudah kualitas grade A. Sudah banyak yang seperti ini, sedangkan yang lain ya bervariasi, bahkan ada yang baru keluar kayak gini, bahkan bentuknya juga penyok-penyok. Nah, segitu rata-rata yang kecil, dan itu ya nanti kalau sudah waktunya panen sudah masuk grade B, atau mungkin bisa tumbuh lebih besar lagi grade A. Dan ini saya cuma review saja, melihat-lihat. Dan ini untuk varietasnya semangka kuning, black orange, dan nanti di dalamnya warnanya kuning dan berbiji. Jadi ini bukan semangka non biji ya kawan. Dan ini ya, kalau semangka kuning itu biasanya bobotnya lebih padat, untuk ukuran segini lebih berat daripada semangka merah berbiji, karena di sini kebanyakan baru menanam antara semangka merah dan semangka kuning. Ada juga semangka lonjong. Untuk semangka non biji masih jarang, karena untuk bibitnya juga masih mahal, dan untuk lahannya juga kebanyakan memang tidak terlalu luas seperti ini kawan. Kali ini saya akan membandingkan pentingnya penggunaan pupuk dasar. Jadi di video-video yang lalu kita sudah sebutkan, kita sambil jalan saja. Untuk semangka ini saya menggunakan pupuk dasar kotoran sapi, lalu ditaburi dolomit, baru di traktor, baru dibuat bedengan, ya mungkin 1 minggu baru tanam. Ditambah lagi aplikasi ya seperti dolomit susulan juga ada. Caranya seperti ini kawan, saya tunjukkan. Nah, ini adalah dapur dari perkebunan semangka milik saya, atau kebun lah, cuma sedikit kayak gini. Nah, ini adalah tempat naruh pompa airnya. Untuk pengairannya kita sudah pakai listrik ya kawan. Nah, ini tinggal pencet, nanti dipasang di sini untuk jet pump atau water pumpnya. Nah, dari sini sudah, mungkin di video yang lalu juga saya sebutkan, di sini ada pembuangan. Nah, ini adalah input dari sumur, ini pembuangannya masuk ke jaringan atau instalasi bedengan untuk pengairannya. Di sini ada pembuangan sedikit kecil, nanti arahnya masuk ke sini. Ini tampungan kawan. Nah, di bawah ini ada tampungan, ini selangnya. Nah, selangnya masuk sini. Ini kalau diturunkan begini nanti bisa, air di dalamnya bisa muter, bisa ditaruh pupuk atau hormon-hormon pertumbuhan atau obat-obatan. Nah, nanti kalau penuh, ini sebelum penuh kita buat lubang di bawah lubang masuk. Tujuannya nanti sebelum penuh bisa mengalir dulu sampai ke sumur lagi. Nah, sumur disedot, diputer masuk ke jaringan atau instalasi di bedengan. Nah, untuk pengaplikasian dolomitnya saya begini. Nah, ini adalah dolomit. Kita buat lubang kecil, selangnya kita masukkan sini. Nah, nanti airnya mengalir, yang jatuh itu cuma bagian atau air yang ini lembutnya, bukan dolomit yang kasarnya.
Jadi cuma air butek putih itu masuk ke dalam tampungan nanti otomatis tercampur dengan air yang di bawah lalu masuk ke sini, dan itu sangat penting sehingga hasilnya ini untuk pupus atau pucuknya ini kebanyakan masih mau maju ya kawan, dan tidak puret. Nah, ini pupusnya masih aman. Nah, kalau mau buahnya besar itu pastikan untuk kuncupnya ini normal kawan. Nah, ditandai dengan masih keluar ini apanya Pak? Seperti akar ini, cuma buat pegangan semangkanya, pohonnya. Nah, kalau akarnya pupusnya bisa sehat gini, berarti penyerapan unsur haranya maksimal. Nah, dengan penyerapan yang maksimal kita bisa melakukan pemupukan yang lebih intens ya. Waduh, bahasanya. Nah, ini juga lumayan besar. Maksudnya gini, kalau kita biasanya cuma melakukan pemupukan misalnya seminggu sekali dengan dosis 1 kilo, nah itu pasti pembesaran buahnya pasti lambat kawan. Lalu dengan penggunaan dolomit untuk menetralkan pH tanah sehingga penyerapan unsur haranya maksimal, kita bisa melakukan pemupukan sebanyak misalnya 5 hari sekali dengan dosis 1 kilo atau mungkin bisa lebih, yang akhirnya pengisian buah ini bisa maksimal. Nah, satu tip lagi, buahnya ini bisa besar dan rata. Ada ini saya tunjukkan, dan mencegah penyakit juga. Jadi ini buah itu saya berdirikan kawan, posisinya saya berdirikan, dan ini sudah kebanyakan saya berdirikan. Nah, ini yang belum saya berdirikan, nanti kebanyakan buahnya di sini gepeng kan, karena pengisian buahnya nanti ke samping. Nah, lebih bagus kita berdirikan, dan juga untuk mencegah hal-hal seperti ini. Nah, bisa dilihat ini ada embun-embun atau tetes air. Nantinya kalau kena panas, di bagian bawah tetes air ini akan seperti gosong kalau tetes airnya ini enggak hilang. Nah, nanti sistemnya kan kayak kaca pembesar begitu, bisa cahayanya bisa terfokuskan, lalu di bawahnya nanti gosong bercak-bercak kuning. Nah, ini saya berdirikan bisa lebih, pengisiannya bisa lebih merata. Nah, saya akan membandingkan dengan kebun sebelah. Ini punya ayah saya, kebetulan yang sebelumnya itu gagal panen, lalu untuk penanaman kali ini tidak dibongkar dan tidak diberi pupuk dasar lagi. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini segini, ini untuk penanamannya kurang lebih selisih 2 hari ya. Nah, yang kita bahas memang bukan besar buahnya, tapi bentuknya. Untuk buah yang maksimal itu biasanya berbentuk sedikit lonjong, sedangkan di sini kebanyakan buahnya bulat-bulat, dan untuk pohonnya menurut saya kurang lebat. Nah, ini sedikit menguning. Nah, ini efek dari tetes-tetes air yang terkena panas kawan. Oke, kita lanjutkan di video berikutnya. Nah, mungkin masih ada beberapa proses pemupukan sampai akhirnya bisa panen.